Dalam peristiwa proklamasi, satu momen yang patut diingat adalah pengibaran bendera merah putih. Sang pengibar bendera adalah Abdul Latif Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo dan Surastri Karma Trimurti. Mari kita telusuri lebih lanjut riwayat salah satu pengibar bendera, yaitu Abdul Latif Hendraningrat. Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan, Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir di Batavia tanggal 15 Februari tahun 1911 lahir dari pasangan Raden Mas Muhammad Said Hendraningrat dan Raden Ajeng Hairani. Ayah Latif adalah seorang demang atau wedana di wilayah Jatinegara yang berdarah ningrat Jawa. Latif merupakan seorang prajurit peta berpangkat Sudanco Komandan Kompi, dan juga pengerek bendera Sang Saka Merah Putih didampingi oleh Suhud Sastro Kusumo, seorang pemuda dari barisan pelopor, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Saat menjadi petugas upacara bendera pertama sesudah proklamasi kemerdekaan, Latif Hendraningrat memakai seragam tentara Jepang karena Latif merupakan anggota pasukan pembela tanah air peta, bentukan Jepang. Sebelum masuk peta, Latif Hendraningrat sudah aktif di Pusat Latihan Pemuda, Seinen Kunrenso, yang juga bentukan Jepang. Ketika pemerintahan militer Jepang di Indonesia membentuk peta pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, ia mendaftarkan diri dan diterima. Peta merupakan kesatuan militer Jepang di Indonesia yang melibatkan orang-orang pribumi dengan tujuan untuk mempertahankan tanah air Indonesia jika datang serangan dari sekutu. Namun, tujuan itu tidak pernah terlaksana karena banyak di antara anggota peta yang justru mendorong kemerdekaan Indonesia dinyatakan lebih cepat dari yang direncanakan oleh Jepang. Banyak mantan anggota peta yang nantinya menjadi tokoh militer Indonesia, termasuk Soeharto yang kelak menjabat sebagai Presiden RI kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, Sarwo Edi Wibowo, Basuki Rahmat, dan lainnya. Veteran peta, dan juga para eks-tentara KNIL bentukan Belanda, memang merupakan embrio yang nantinya membidani terbentuknya Angkatan Perang Republik atau Tentara Nasional Indonesia TNI. Karir militer Latif Hendraningrat di peta pun berjalan cukup mulus. Hingga akhirnya peta dibubarkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, pangkat terakhir Latif adalah Sudanco alias Komandan Kompi, satu tingkat di bawah pangkat tertinggi untuk pribumi saat itu yakni Daidanco atau Komandan Batalion. Latif Hendraningrat termasuk golongan muda yang menjadi pemicu diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menyerahnya Jepang kepada sekutu sudah diketahui oleh kaum muda Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 dari siaran radio. Para pemuda ini pun menuntut kepada Soekarno dan Hatta untuk secepatnya menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak karena masih menantikan realisasi janji dari Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Para pemuda tidak sabar dan meminta kepada Latif Hendraningrat sebagai salah satu perwira peta tertinggi di Jakarta untuk meyakinkan Soekarno-Hatta, dan terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Latif Hendraningrat menjadi orang peta yang paling bertanggung jawab atas keamanan Jakarta saat itu. Ia menggantikan tugas atasannya, Kasman Singodimejo, yang sedang berada di Bandung. Atas persetujuan Latif, operasi Rengas Dengklok bisa dilaksanakan. Berkat peran Latif dan para anggota peta lainnya, proses dibawanya Soekarno-Hatta ke daerah di kawasan Karawang itu terhindar dari pantauan tentara Jepang. Dan itulah yang memicu proklamasi kemerdekaan RI lebih cepat diumumkan tanpa harus menunggu persetujuan dari Jepang. Pagi-pagi buta tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu, anak-anak muda berdatangan menuju lapangan Ikadakini di area Monumen Nasional atau Monas. Mereka mendengar bahwa di sana Soekarno-Hatta akan menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, sesampainya di lapangan, tentara Jepang sudah siap dengan senjata lengkap. Pada waktu yang sama, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat, Latif Hendraningrat bersama orang-orang kepercayaannya tampak bersiaga. Rupanya, deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia bukan dilakukan di lapangan Ikada, melainkan di alamat tersebut yang tidak lain adalah kediaman Soekarno.
Latif Hendraningrat tidak hanya mengamankan halaman depan rumah Soekarno yang akan digunakan sebagai lokasi proklamasi. Ia juga menempatkan beberapa prajurit peta pilihannya untuk berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah itu. Dalam rangkaian persiapan proklamasi itu, Latif memang mengemban tugas yang cukup berat. Selain bertanggung jawab atas keamanan lokasi sekaligus para pesertanya, ia juga menjadi salah satu orang yang memiliki andil terbesar dalam menjamin kelancaran jalannya upacara. Menjelang jam 10 pagi, Latif Hendraningrat mengawal dua proklamator ke titik lokasi pembacaan teks proklamasi. Tidak heran, di foto monumental itu terlihat Latif berdiri tegap tidak jauh dari Soekarno-Hatta sebagai garda paling depan jika terjadi hal-hal di luar perkiraan. Usai pembacaan teks proklamasi, Latif bertindak sebagai pengibar sang saka merah putih bersama Suhut Sastrokusumo, orang kepercayaannya. Belakangan, sempat muncul nama Ilyas Karim yang mengaku bertugas sebagai orang yang juga menjadi petugas pengibar bendera pusaka. Namun, klaim itu mendapat bantahan dari sejumlah pihak karena tidak adanya bukti yang meyakinkan. Upacara kemerdekaan perdana pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu dilakukan dengan sangat sederhana, bendera pusaka dikibarkan di sebatang bambu lantaran situasi darurat. Dan, seluruh rangkaian acara itu terselenggara dengan relatif lancar di bawah kendali Latif. Latif Hendraningrat turut terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan usai kedatangan sekutu yang diboncengi Belanda tak lama setelah proklamasi dideklarasikan. Ia pernah menjadi komandan militer kota KMK di Yogyakarta. Kala itu, Yogyakarta sebagai ibu kota RI menjadi area pertempuran yang paling genting. Latif juga berhubungan sangat baik dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia juga ikut merumuskan taktik gerilya dan perencanaan serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang melegenda itu. Setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1950, Latif masih melanjutkan karirnya di TNI Angkatan Darat. 2 tahun kemudian, ia diberi mandat sebagai atase militer RI di Kedutaan Indonesia untuk Filipina, tapi tak lama kemudian ia dipindahkan ke Washington hingga 1956. Pulang ke tanah air, Latif Hendraningrat langsung dipercaya untuk memimpin Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD. Sebelum pensiun dari ketentaraan, ia sempat menjabat sebagai Rektor pertama IKIP Jakarta, sekarang Universitas Negeri Jakarta, setelah lepas dari Universitas Indonesia, yakni pada tahun 1964 sampai tahun 1965. Tahun 1967, ia benar-benar gantung senjata. Seiring terjadinya peralihan kekuasaan di Indonesia, ia memilih menyepi dari hiruk-pikuk politik dan mengabdikan diri untuk Yayasan Perguruan Rakyat serta Organisasi Indonesia Muda hingga akhir hayatnya. Abdul Latif Hendraningrat wafat di Jakarta pada tanggal 13 Maret tahun 1983 dalam usia 72 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dengan penghormatan upacara militer. Jika kalian menikmati perjalanan sejarah ini, tekan tombol suka, berlangganan, dan beritahu saya di kolom komentar tokoh bersejarah mana yang ingin kalian jelajahi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, teruslah gali sejarah masa lalu. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.